Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Siapa yang bermain dan memanfaatkan Kejaksaan Agung melakukan kriminalisasi terhadap Tom Lembong ini semakin jelas. Kasus Tom Lembong ini clear ya, ini adalah permainan dan intrik politik tingkat tinggi berupa power game dan tujuan utamanya adalah Pilpres 2029. Ketua Komisi 3 DPR RI yang ini komisi yang membawahi masalah hukum, yakni Habibur Rahman, menilai konstruksi hukum kasus Tom Lembong itu masih sumir, abstrak gitu ya. Dan sejumlah anggota Komisi 3 juga punya penilaian yang sama. Perlu dicatat, Habibur Rahman adalah politisi Gerindra dan ini posisinya cukup penting sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra. Ini partai yang ketua umumnya adalah Pak Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam kapasitasnya sebagai politisi Partai Gerindra itulah Habibur Rahman khawatir Presiden Prabowo yang disalahkan karena menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Karena menurut dia konstruksi hukum kasus tersebut hingga kini masih sumir atau abstrak di mata publik. Maka, kata dia meminta Kejaksaan Agung bicara ke publik mengenai kasus tersebut agar lebih jelas. Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Pak Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Itu kata Habibur Rahman dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke sejumlah media pada hari Jumat tanggal 1 November 2024. Banyak yang bertanya-tanya kepada saya, apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai mengkriminalkan kebijakan? Dan dia mengingatkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas penegakan hukum itu harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintah. Cita-cita yang dimaksud yakni mewujudkan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Habibur Rahman benar, sejak kasus Tom Lembong ini diekspos oleh kejaksaan dan kemudian diikuti dengan penetapannya sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan, banyak yang mempertanyakan apa dasarnya Tom Lembong ini dijadikan tersangka. Bahkan ini menjadi pro kontra gitu. Jadi ini ya kontradiktif dengan keinginan dari Pak Prabowo yang ingin menyatukan semua kelompok kepentingan yang ada di masyarakat kita ini. Ada persatuan nasional. Makanya kemudian semua partai diajak masuk ke kabinet ya. Nah, kasus ini seperti sama-sama kita ketahui kan diekspos oleh Kejaksaan Agung beberapa hari yang lalu dan disebutkan bahwa Tom Lembong itu melakukan tindak pidana korupsi karena mengizinkan untuk masuknya impor gula mentah dan akibatnya itu negara itu mengalami kerugian sampai 400 miliar. Nah, tetapi yang sangat menarik itu waktu itu disebutkan dengan jelas bahwa Tom Lembong itu dijadikan tersangka karena itu kebijakan dia tadi memutuskan untuk mengimpor gula mentah tadi itu tanpa koordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian. Dan mengapa kemudian dia disebut korupsi kalau cuma memutuskan saja kebijakan itu? Karena katanya akibat keputusan dari Tom Lembong itu sebagai Menteri Perdagangan itu negara itu mengalami kerugian 400 miliar. Nah, bagaimana ceritanya itu 400 miliar itu? Ini juga yang menarik karena ternyata yang dimaksud oleh Kejaksaan Agung adanya kerugian negara itu sebenarnya bukan actual loss gitu ya, tetapi adalah potensial loss karena katanya harusnya kalau gula mentah itu yang mengimpor itu adalah BUMN. Sementara ini yang mengimpor adalah 8 perusahaan swasta dan akibatnya ya harusnya keuntungan itu dinikmati oleh BUMN dalam hal ini negara, tapi kemudian keuntungan itu dinikmati oleh swasta, yaitu yang disebut sebagai kerugian. Nah, ini yang kemudian jadi sangat rame ya. Loh, kalau kayak gitu ini kan cuma kebijakan ya. Kenapa mesti dikriminalkan? Itu yang tadi maksudnya Habib tadi ya. Apalagi dari pengakuan Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapus Penkum maupun Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar, mereka belum menemukan adanya bukti aliran dana ke Tom Lembong. Hanya saja Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Tipikor itu soal penetapan seseorang menjadi tersangka itu tidak harus disertai bukti adanya aliran dana.
Sebab katanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, definisi tidak pidana korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan juga korporasi yang merugikan negara, merugikan keuangan negara. Ya, inilah yang kemudian jadi perdebatan yang sangat ramai. Di banyak sekali pakar-pakar hukum juga yang memperdebatkan soal itu. Ya, ini kalau Habib tadi menyatakan bahwa dia khawatir ini Pak Prabowo ini yang dituding itu memainkan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi lawan politiknya, ya Habibur Rahman tidak berlebihan kan ini bukan hanya jadi isu dalam negeri tapi jadi isu internasional. Media-media massa internasional itu ya itu juga menyoroti kasus ini. Saya membaca misalnya ada yang menyebutnya sebagai kasus besar pertama di era pemerintahan Prabowo. Nah, kenapa yang disebut ini yang kasus pertama yang terbesar ya? Kenapa kasus Zarov Richard misalnya nggak disoroti oleh media massa internasional? Saya kira ini kaitannya karena ya dimensi politiknya. Kalau Zarov Richard tadi itu kan hanya kasus apa? Kasus kriminal biasa ya, kasus maklar kasus, tapi memang sebenarnya nggak boleh dianggap biasa karena ini kan betul-betul situasi yang memprihatinkan karena adanya bukti bahwa ya lembaga peradilan kita itu betul-betul bobrok gitu. Ada pejabat tinggi seperti Zarov Richard yang bisa jadi maklar kasus gitu. Tapi mungkin dimensi politiknya itu yang membuat kemudian media-media asing hanya menyebut kasus Tom Lembong sebagai kasus besar yang pertama gitu. Padahal kalau dari angkanya kan jauh ya. Yang satu ada bukti uang 920 miliar dan perhiasan emas sebenarnya bukan perhiasan ya emas batangan 51 kilogram, yang lainnya itu kan hanya 400 miliar. Hanya ya saya tanda petik karena itu juga potensial loss, bukan bukan actual loss dan tidak ada bukti atau belum ada bukti aliran dana ke Tom Lembong. Di luar itu ada juga media massa internasional itu yang menyorotinya secara tajam ini sebagai penggunaan instrumen hukum untuk membungkam kelompok kritis dan itu berarti masa depan demokrasi Indonesia sangat mengkhawatirkan. Yang menyoroti soal itu adalah South China Morning Post. Ini media berpengaruh yang berbasis di Hong Kong dan bahkan dia itu menggunakan dalam judulnya itu salah satunya idiom ya constitutional hardball. Ini idiom yang kira-kira kalau kita terjemahkan adalah sebuah eksploitasi prosedur, undang-undang, dan institusi oleh aktor politik untuk mendapatkan keuntungan partisan dengan cara melanggar norma yang telah ditetapkan dan melampaui batas legalitas. Wah, ini kalau seperti terjadi, ini ya, apa ya, bahasa mudanya ya penyalahgunaan instrumen hukum untuk membuka melawan-lawan politiknya ya. Karena itu mereka mengkhawatirkan masa depan demokrasi di era Presiden Prabowo Subianto. Saya kira ini dipengaruhi oleh persepsi lama bahwa latar belakang Pak Prabowo sebagai seorang militer dan mungkin diperkirakan nanti kalau dia kemudian berkuasa dia akan menggunakan pendekatan yang militeristik begitu ya. Dan dari opini yang berkembang itu saja sangat jelas bahwa semua ini kasus Tom Lembong tadi ya, mengaitkannya dengan pemerintahan Prabowo. Bahkan ini ada rekan satu komisi di Komisi 3 yakni Beni Harman. Beni Harman ini politisi Partai Demokrat melalui akun media sosialnya itu memuji tindakan Kejaksaan Agung sebagai bentuk perwujudan menjalankan instruksi Presiden Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Lah, kok bisa begitu ya? Beni Harman mencuit begini, ada yang tanya saya, apa gerangan yang mendasari keberanian Jaksa Agung membongkar mega korupsi di Kementerian Perdagangan? Saya menjelaskan bahwa kemungkinan itu adalah eksekusi dari program besar Presiden Prabowo untuk berantas korupsi. Dalam pidato inaugurasinya di hadapan sidang umum MPR dengan disaksikan rakyat dari seluruh Indonesia melalui siaran televisi nasional pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo telah bersumpah akan menggunakan kekuasaan yang diperolehnya dari rakyat untuk memerangi korupsi dan melumpuhkan para koruptor. Bulu kuduk saya merinding mendengar pidato yang berapi-api. Nah, ini menarik ini. Kenapa kok Beni Harman menyebut ini sebagai mega korupsi? Gimana ceritanya ya dia menyebut mega korupsi? Ini angkanya 400 miliar. Saya nggak mau nyebutnya hanya ya, karena 400 miliar itu besar. Tapi itu kan juga nggak ada bukti. Nggak ada bukti bahwa ada duit yang dikorupsi, hanya potensial loss gitu. Kenapa nggak kasus Zarov Richard misalnya yang soroti? Kenapa ya kasus Tom Lembong ini? Jadi saya bertanya-tanya apa ini? Apa kaitannya karena latar belakang Beni Harman sebagai politisi Partai Demokrat ya? Dan kemudian Tom Lembong ini bagaimanapun juga teman dekat Anies Baswedan, pendukung garis keras Anies Baswedan begitu. Sementara partainya terutama ketua umumnya yakni Agus Harimurti kan
punya pengalaman nggak menyenangkan dengan Anies Baswedan ya. Kita sama-sama tahu sempat mereka berkoalisi dan AHY digadang-gadang menjadi wakil presidennya dari Anies Baswedan, ternyata kemudian batal. Yang masuk menjadi wakil presidennya adalah Muhaimin dan kemudian Agus Harimurti check out dan masuk ke koalisi Indonesia Maju. Apa itu kira-kira kaitannya kalau dia menyebutnya sampai mega skandal gitu ya? Mega korupsi maksud saya. Oke, kita pindah balik lagi deh kita ke pernyataan Habibur Rahman. Dari pernyataan Habibur Rahman tadi, setidaknya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, meskipun mengaku menyuarakan hal itu karena dia mendapat banyak pertanyaan, tapi Habibur Rahman juga berkesimpulan konstruksi kasus hukum Tom Lembong masih sumir dan abstrak. Jadi ini terkesan mengada-ada dan dipaksakan. Dan Habibur Rahman ini kesimpulan dia tidak sendirian ya, karena ada rekan juga satu komisinya dari fraksi PKS, Nasir Jamil, yang juga mempersoalkan dasar penetapan Tom Lembong sebagai tersangka karena pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor itu bisa menjadi pasal karet, jadi bisa menjaring siapapun walaupun dia seperti Tom Lembong yang tidak ada aliran dana atau setidaknya belum ada aliran dana mengalir kepada dia. Padahal seperti dikatakan oleh peneliti ICW, misalnya seseorang itu bisa dikenakan pasal korupsi harus ada mens reanya, ada niat jahatnya. Apalagi tadi jelas dikatakan oleh Kejagung bahwa Tom ditersangkakan karena kebijakannya mengizinkan impor gula mentah dan belum ada bukti aliran dana. Kalau konstruksi hukumnya sumir dan tidak jelas dan tetap dijadikan tersangka seperti Tom Lembong, apa dong motifnya kalau bukan motif politik ya? Yang kedua, kekhawatiran Habib bahwa Prabowo yang dituduh menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik itu sangat jelas. Dan ini sangat berbahaya. Belum sampai 2 pekan jadi presiden dia sudah begitu. Waduh, apalagi kalau dia berkuasa 2 periode seperti Pak Jokowi, gitu kan? Dari itu saja sebenarnya kita bisa menangkap pesan bahwa Habib ingin menyampaikan Prabowo itu nggak tahu menahu soal penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Apalagi memberi order untuk membungkam lawan politiknya. Dalam posisi Lembong sebagai orang dekat dan pendukung utama Anies Baswedan, maka Prabowo itu dengan sangat mudah bisa disalahkan. Karena ini kan mengingat hubungan antara Prabowo dengan Anies, terutama pada debat-debat Pilpres kemarin ya, karena nanti orang bisa memberi stigma bahwa Prabowo ini masih tetap dendam ke rival politiknya, padahal Pilpres sudah berlalu dan mereka juga sudah bersalam-salaman. Dan setelah dia berkuasa, dia menggunakan kekuasaannya menggerakkan aparat penegak hukum untuk membalaskan dendam dan juga kemarahannya kepada Anies melalui penangkapan dari Tom Lembong tadi. Jadi ini semacam pembunuhan atau pembusukan karakter Prabowo. Untungnya banyak yang cermat dan merunut kasus tersebut secara kronologis. Dan itu pun mereka juga menggunakan penjelasan dari Kejaksaan Agung bahwa kasusnya itu sudah diselidiki sejak Oktober 2023. Artinya, ya sebelum Prabowo jadi presiden, kalau memang ada order kepada kejaksaan, maka yang bisa mengorder itu siapa di atas kejaksaan? Kalau bukan presiden, dan presiden saat itu kan masih dijabat oleh Pak Jokowi. Dugaan, bahkan tudingan siapa yang bermain ini secara tersirat dilontarkan oleh Dino Patijalal. Ini mantan Duta Besar Republik Indonesia di Washington, di Amerika Serikat, dan Wakil Menteri Luar Negeri di era SBY. Dino ini mengaku kenal Tom Lembong sejak puluhan tahun lalu. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Dia waktu itu aktif mendukung SBY. Saya mengenal Tom sebagai sosok yang mempunyai intelektualitas tinggi, baik hati, tidak korup, dan idealis. Dia selalu kritis melihat berbagai masalah bangsa. Dino mencuit itu di akun X-nya itu hari Kamis kemarin, tanggal 31 Oktober 2024. Dino yakin dan percaya Tom tidak mungkin korupsi. Menurut Dino, Tom banyak musuhnya setelah dia berbalik melawan bosnya. Siapa bosnya Tom Lembong yang kemudian dia lawan? Ya siapa lagi? Walau Dino tidak menyebut nama, semua paham yang dimaksud oleh Dino itu adalah Jokowi, mantan bos Tom Lembong. Karena kan dia pernah menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016 dan kemudian digeser menjadi Kepala BKPM itu tahun 2016 sampai 2019, yakni akhir periode pertama pemerintahannya Jokowi. Nah, yang tudingan lebih serius itu datang dari ekonom Antoni Budiawan. Ini seorang ekonom kritis yang banyak menyoroti Jokowi dan keluarganya, korupsi Jokowi dan keluarganya. Secara terang-terangan, dia menuduh bahwa Jokowi berada di balik aksi Kejagung mentersangkakan Tom. Dan ini Antoni mengingatkan Prabowo dan Gerindra karena ini ada kaitannya dengan
operasi pembusukan begitu, dan ini berkaitan dengan kontestasi menuju Pilpres 2029 karena diperkirakan Gibran ini nanti akan maju menantang Pak Prabowo ya, kalau Pak Prabowo tetap maju menjadi mencalonkan diri kembali pada tahun 2029. Terus terang aja saya bilang bahwa di belakang ini semuanya adalah Jokowi. Karena Hmm. apa? Hmm. Karena Habibur Rahman, eh, Ketua Komisi 3, langsung mengatakan bahwa tolong kejaksaan memberikan gelar perkara bagaimana bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Hmm. Nah ini kan menarik. Jadi kita lihat di sini Partai Gerindra tidak bermain di sini. Hmm. Justru ingin dan sebelum itu juga ada pernyataan Prabowo yang mengatakan Kejaksaan Agung, polisi jangan main ciduk-ciduk aja ya, jangan main ambil-ambil aja ya. Ya. Jangan sampai pemerintahan ini didiskreditkan, Prabowo didiskreditkan untuk kepentingan Jokowi dan untuk kepentingan Gibran. Tuduhan yang masuk akal ya, apalagi yang disasar itu adalah orangnya Anies. Jokowi ini kan sudah lama selalu menghalangi Anies dengan berbagai cara untuk tidak bisa maju ke Pilpres, bahkan sampai Pilkada Jakarta pun dia dihalang-halangi lagi nih. Ya kalau Anies jelas itu upaya dari Pak Jokowi